Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue kedatangan saudara gue dan teman dari saudara gue. Dan kebetulan ini malam Jumat ya. Ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol kan pasti kan gak ada yang tahu nih nama-namanya siapa aja. Perkenalin diri dulu dong dari sini. Perkenalkan, nama saya Rama dan sekolah di MTS 1 Lombok Timur, umur 15, kelas 9. Nah, sebelahnya Perkenalkan, nama saya Alvin dari Lombok Timur, sekolah di SMP 1 Sikur, ya, kelas 9. yes. Perkenalkan, nama saya Nada, sekolah di SMP 1 Sikur, kelas 8. Oke. Kalian ini kan jujur aja baru pertama ngobrol ya di channelnya Om Wiwin. Gimana kabar kalian ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Yoi. Dengan usia kalian yang menginjak ke berapa sekarang? 15, 15 nih. Hobi kalian apa sih? main futsal. Oke. Kamu? Futsal. 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 Semuanya futsal nih. Bener-bener olahraga yang digandrungin lah, bola futsal ya kan. Tapi selain olahraga futsal, kalian suka olahraga apa aja sih? Badminton. Badminton. Oh, Lari. lari. Renang. Wih. Kalau misalnya figur atau idola kalian dalam menginspirasi kalian buat berolahraga gitu, kayak main futsal, siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Wih, Cristiano Ronaldo, Ivanovic. Ivanovic, Albagir. lagi. Yes. Jadi kalian masih ya 14-15 tahun lah ya. Ini pertama kalinya gue ngobrol di channel Mawin sama kalian hari ini. Dan kayaknya untuk tema malam ini kayak kita mau cerita-cerita horor gitu ya. Mungkin cerita horor ini cerita horor yang gue nggak pernah dengar dari kalian ya kan. Gue pengen dong kalian ceritain pengalaman horor kalian satu-satu. Mulai dari sini. Ya, Nada. Manda apa Nada sih namanya? Nada. Nada. Ayo, Manda, coba punya cerita horor nggak? Punya. Pas nginep di rumah ini, saya pergi nginep di rumah teman saya yang Itu kejadiannya nginep di rumah ini itu kapan? Minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu? bulan lalu. Bulan lalu berarti kalau dilihat dari bulan sekarang itu bulan Mei ya? Ya. Ya, bulan Mei di tahun sekarang 2025. Itu kejadiannya kapan kira-kira? Maksudnya hari apa gitu? Malam ya? Ya, malam minggu. Malam minggu itu kejadiannya bisa diceritain bagaimana kronologinya? Waktu itu nginep di rumah teman. Dia jaga kandang ayam. Oh, dia lagi dijaga kandang ayam dia Ya. di rumah teman. Kita nginep di dekat kandang ayam itu ada rumah panggung. Ada rumah panggung. Ya. Rumah panggung itu berarti yang naik ke atas gitu kan, yang terbuat dari kayu ya. Ya. Terus Tengah malam kayak ada yang ngetok-ngetok gitu. tengah malam itu kejadiannya. Ya. Oh. Tapi perasaan Manda sendiri, Manda kan namanya? Nada. Nada, sorry ya. Nada sendiri ketika mendengar suara ketokan pintu itu rasanya gimana sih? Takut. Takut ya. Soalnya tuh kalau kita pikir ngetok jam segitu, apakah bisa aja orang tuanya yang punya rumah ya kan? Atau keluarganya itu kira-kira kejadiannya jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya sih, kalau jam 2 malam agak ini juga ya, aneh juga orang ngetok-ngetok ya kan. Nah, terus pernah ada terbesit pikiran nggak nebak itu apa dan siapa yang ngetok itu? Apa nggak berani gitu? Berani dia. Nggak berani? Ya. Ngetok doang, nggak ada suara-suara lain. Ada suara jalan-jalan keliling rumah panggung itu. Dia keliling suaranya. Di situ kamu tidur sama siapa? Sendirian bangun tengah malam waktu itu. Sama temannya tidur di situ. Ya, semuanya tidur. Berapa orang? Lebih berdelapan. Oh, berdelapan ya. Jadi berdelapan itu semuanya udah pada tidur di Ya. rumah panggung itu, tapi yang kamu denger itu yang ngetok itu cuman kamu sendiri. Kamu sendiri karena kamu sendiri yang bangun. Terus kamu bertanya nggak sih sama teman-teman di situ
apakah mereka dengar juga atau mereka dengar tapi mereka tidur gitu kan, takut gitu kan. Dia pada tidur nyenyak. Tidur nyenyak mereka, berarti kamu doang yang bangun ya. Terus ketika kamu cerita sama yang punya rumah, apa responnya? Udah biasa terjadi itu. Hah? Udah biasa terjadi, sering diganggu dia. Oh, sering diganggu ya. Kira-kira makhluk apa dan bentuknya seperti apa gitu kalau mendengar cerita dari yang punya rumah? Pocong sih. Pocong ya. Serem juga ya. Jam 1:30 tadi ya. 1:30 diganggu. Ada nggak sih rasa trauma gitu untuk nginep di situ lagi di rumah teman itu? Enggak sih. Enggak, tetap berani ya. Iya. Kalau rame-rame. Tapi kalau sendiri berani nggak? Enggak. Enggak ya. Emang sih kejadian-kejadian kayak gitu di luar nalar sih ya kan. Ngetoknya dia pelan, kecil atau sering kayak Sering gitu. sering gitu ya. Oh, jadi mungkin kayak suruh keluar dong gitu ya. Mungkin menurut gue nih, dia mungkin gangguin orang supaya tuh orang tuh keluar ngeliat dia gitu, digangguin supaya dia keluar gitu, biar ketemu lu gitu maksudnya gitu. Tapi hal yang paling membekas nginep di rumah teman itu ya, jadi pengalaman horornya yaitu nginep di rumah panggung di rumah teman. Selanjutnya satu lagi. Oke. Cerita saya, melihat bayangan besar di suatu rumah kosong. Kejadiannya kapan itu? Bulan Februari Bulan Februari. Tahun 2025 atau 2024? dari 2025. 2025. Bulan Februari. Itu kira-kira kejadiannya seperti apa sih? Kronologinya? Itu pulang main, Pulang main. ya main bola. Jam berapa itu? Sekitaran jam 6. Jam 6. Berarti waktu-waktu masukin maghrib ya. Kan maghrib kan jam 6.15, 6.20 sekarang ini. Habis itu kan saya bawa bola kan, Iya. nggak sengaja itu masuk ke rumah kosong. Dan di situ posisinya lagi sepi. Itu di lapangan bola itu main? Nggak, ada depan rumah saya. Oh iya. Saya kan mau nyoba ngambil, terus pas sampai depan pintunya saya ngeliat tuh ada bayangan hitam besar, matanya merah gitu, melototin saya. Nah, kan saya pikir itu kan cuman buat-buatan aja kan. Ternyata setelah saya balik arah, terus menghadap dia lagi kan udah hilang gitu aja. Nah, habis itu Jadi kayak sekelibet gitu aja gitu ya. Ya. Pas kita lihat begini ada, pas ini lagi lihat lagi Nggak. hilang ya. ya kan, terus mau ambil bola itu pintunya ketutup terus. Nah kan saya kira itu cuma angin. Iya. Nah habis itu saya pulang mandi, terus malamnya saya lihat lagi. Pas habis itu saya lihat di jendela ada sosok putih sana. Terus besoknya lagi saya ke sana, terus nggak ada apa-apa sana lagi. Nggak ada apa-apa ya. Jadi rumahmu nih dengan lokasi rumah kosong itu kira-kira berapa meter? Kira-kira aja. Deket ya? Sekitaran 2 meteran. 2 meteran. Berarti depan-depan begitu Ya. ya? Oh, kamu lagi main di jalan itu. Ya, Terus ngeliat di rumah kosong itu ada sekelibet bayangan hitam dan ada matanya gitu merah. Ya. Ya Allah. Terus yang bikin kamu penasaran untuk lihat lagi apa sih gitu? ya saya cuman mau ngebuktiin itu dia ada atau enggak ya. Jadi kayak lebih pastiin gitu. Jangan-jangan kita cuma salah lihat. Memang kalau kita boleh tahu nih, udah berapa lama sih rumah itu kosong? Lebih 10 tahunan. 10 tahunan ya. Oh, itu emang rumah kosong dibiarin aja sama orang yang Rumah punya? dinas itu. Oh, itu rumah dinas. Oh, rumah dinas. Jadi emang kosong di situ ya, udah Ya. 10 tahun gak ada yang nempatin ya. Jadi terbengkalai lah gitu ya. Ya. Terus
ketika itu sempat nggak sih nanya sama orang tua atau sama teman, pernah nggak sih ngerasain pengalaman yang sama di situ gitu? Enggak, kalau temen enggak pernah. Nggak pernah ya, berarti kamu doang ya, Ya. kan? Tapi ada rasa takutnya sih pada saat itu ketika kamu lihat yang kedua nih dari rumah, ada bayangan putih itu, sosok putih itu? Ya enggak. Enggak ya? Apa kejadiannya sama yang kamu setelah lihat bayangan terus kamu lihat yang putih juga, apa kamu lihat sekelibet terus hilang lagi gitu kayak? Enggak, kalau bayangan putih ini mondar-mandir ya. Wah, dia mondar-mandir Dalam rumah. dalam rumah. Tapi kamu nggak takut itu melihatnya? Enggak. Serem juga ya, mondar-mandir di rumah itu. Lalu kita penasaran ya, apa sih gitu. Tapi sempat kasih nanya sama orang tua nih, kita tanya balik lagi ya, itu apa bu gitu, itu apa pak? Enggak. Pernah nanya sama nenek. Iya. Oh, kalau itu emang penghuninya sana. Oh, karena sudah lama, Iya. mungkin nggak ditempatin di rumah dinas itu. Kamu tinggal di rumah sama siapa? Ibu, bapak, adik, sama nenek. Sama nenek. Ibu, bapak, Adik. adik, nenek sama kamu 5 orang berarti di rumah ya? 6. 6 ya, sorry. Jadi memang hal yang seperti itu mungkin nenek lebih tahu lah ya. Kan oh iya, karena mungkin rumah itu kosong, jadi yang kamu lihat di situ memang sudah mendiami tempat itu ya. Oke, terima kasih ceritanya. Yang terakhir adalah, nah ini dia, Tama. Tama, Ya, punya nggak sih cerita horor ini? Mumpung sebenarnya kita sih di malam Jumat ini buat nutup cerita horor singkat. sebenarnya sih banyak, tapi ya karena cuman kayak nggak gitu peduliin, jadinya yang paling berasa itu cuman di waktu saya nginep di rumah teman saya. Nah itu kejadiannya kapan itu? Sekitar 2 bulan lalu sebelum ujian. Bulan apa tepatnya? Mei. Bulan Mei. Ya. Kejadiannya apa tuh? Kejadian horornya itu yang pernah dialami? Kejadiannya tuh ketika saya sedang berjalan bersama teman saya, bisa disebut juga Rasya. Di sana saya jalan berdua kan di gang kejaksaan. Kejaksaan, oh Selong. Ya, di Selong. Oh, tahu. Nah, di sana di kiri kanannya tuh banyak sekali rumah dinas yang terbengkalai gitu. Jadinya, Oh, yang nggak ditempatin gitu ya sama terus lanjut. terus sampai di tengah-tengah perjalanan kami mendengar kayak suara kuntilanak gitu. Dia pertama tuh dia tuh nangis. Nangis di itu? Ya, terus teman saya nanya, dengar Kiram? Ya, Artinya apa itu? Kan mungkin penonton ini nggak ngerti bahasa Sasak ya. Mungkin bisa diartiin. kayak, apakah kamu mendengarnya Rama? Ya. Terus beberapa detik suaranya itu muncul lagi, dia ketawa. Terus teman saya ini udah siap-siap mau lari. Terus dia udah lari lah sekitar 1 meteran. Terus dia ngeliat saya, loh Rama kenapa nggak lari? Terus saya berkata, kaki saya masih dislok kan. Dislok itu maksudnya cedera gitu. Ya, kaki saya masih cedera waktu itu, jadinya nggak bisa lari. Terus dia jalan lagi deh sama saya. Terus suara kuntilanak tuh masih terus sampai kita di depan gang. Jadi pas teman kamu dengar, teman kamu tuh kan nanya ya, Ya. Rama, kamu dengar nggak suara itu? Ya. Ya, kalian sama-sama nggak dengar ya. Tapi pas teman kamu lari sedikit, nggak terlalu jauh jaraknya, dia nanyain lagi, kenapa kamu nggak lari? Karena kamu kakinya dislok ya kan, jadi nggak bisa lari kan, jalan aja bisanya. Terus meyakini itu suara kuntilanak itu apakah cuman dari imajinasi kamu aja, apa emang suasana sepi? Emang sih kalau di sana dilihat sepi, karena kan gue juga ojek juga di sana.
di daerah Selong, terus habis itu pernah nganter juga ke Rakam. Jadi emang kalau dibilang banyak yang kosong, ya memang mungkin di situ kali tempatnya ya. Terus kalian akhirnya mutusin untuk jalan gitu, temennya itu sama kamu. Iya, jalan sampai depan. Heeh. Masih ada nggak suaranya? Di depan gang itu udah berhenti. Ya berhenti ya. Ya. Itu ngebuat kamu merasa ngeri nggak sih? Lumayan. Ngeri ya. Iya. Oh, ngeri juga, tapi bingung juga, maksudnya mau lari nggak bisa ya. Iya. Kan? Sangat inilah, sangat apes lah ya kan. Maksudku. Terus teman kamu ngerasa takut juga nggak sih pada saat itu gitu? Iya, takut. Dia kayak ngerasa kayak dia mau kabur tapi juga lama juga Ya. lagi dislokasinya kan. Dan memang suara-suara itu memang selalu ada gitu. Kalau misalnya munculnya jam berapa sih itu? Waktu itu kita mau ke Indomaret jam 1:30 malam. Emang ada 24 jam di sana? Ada. Ada. Oh, soalnya nggak tinggal di sana sih. Iya. Ada 24 jam, gue sih baru tahu. Ada. 1:30 malam dengar suara kayak gitu, mau lari nggak bisa, mau teriak nggak bisa ya? Bisa teriak. Nggak bisa teriak. Kirain biasanya kan ada orang yang ngelihat hal-hal yang kayak gitu tuh nge-freeze. Nge-freeze tuh mau ngomong nggak bisa, mau lari nggak bisa, beku gitu, diem gitu udah. Tapi ini masih bisa ngedengar ya. Suara itu juga serem juga sih kalau gue yang ngalamin kayak gitu. Terus penasaran gak sih, pengen tahu kayak cerita yang sebelumnya teman? Penasaran. Penasaran ya? Pernah nggak lewat situ lagi setelah dengan kejadian itu? Sering sih, selalu aku Sering. main di sana. Tapi cuek aja ya? Ya juga ya. Emang karena ya udahlah gitu ya kan? Ya udahlah. Emang mungkin tepatnya di situ. Ya. Tapi memang kamu pernah nanya sama orang tuanya dia di situ? Kata teman saya sih emang dia di sana terus. Dia sana terus ya. Memang udah mungkin habitatnya kali ya. Iya kan. Kalau orang bilang tempatnya ditinggal gitu kan. Karena kan dibilang tadi banyak rumah-rumah dinas yang kosong, terbengkalai, apalagi tadi yang 10 tahun ya. Itu sumpah ngeri. Rumah kita tinggal aja seminggu gak ditempatin kayaknya gimana gitu kan. Ya. Apalagi ini 10 tahun sampai tidak terawat banget, berarti itu yang cerita sebelumnya. Oke, sekian dari obrolan malam ini kita bertiga nih. Ini yang udah berbagi cerita horor mereka di channel Omah Wiwin. Gue Panali Akbar mengucapkan terima kasih ya buat kalian udah berbagi cerita horornya. Semoga kita semua dilindungi dari godaan setan terkutuk, dan jangan lupa untuk berdoa dimanapun dan menjaga etika kita dimanapun. Karena hal-hal yang seperti itu bukan percaya tidak percaya ya. Setiap orang punya keyakinan masing-masing dengan hal itu. Makanya gue nanya sama kalian, terima kasih udah berbagi sharing di channel Omah Wiwin. Gue berharap kalian panjang umur, murah rezeki, dan kita bisa ketemu lagi nanti dan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, gue Panali Akbar. Saya Muhammad Pradana Ramadan. Saya Alvin. Saya Ngada. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami cerita Kamis horor ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Omah Wiwin.